Kereta ini mungkin terlihat sangat ekstrem dan berbahaya, namun bagi warga setempat, pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Inilah Bangladesh, salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Setiap pagi, para penarik becak di ibu kota Dhaka mencuci becak mereka dengan serius sebelum mulai bekerja. Mereka harus menghadapi lalu lintas yang sangat kacau setiap hari. Menyeberangi kota saja sudah bukan hal yang mudah. Dhaka dihuni sekitar 15 juta orang, dengan kepadatan mencapai 43.000 jiwa per kilometer persegi. Ini adalah salah satu tempat terpadat di bumi. Di Dhaka, Anda tidak boleh sampai terjebak macet. Jika terjebak, bersiaplah menderita. Kota ini sudah terlalu padat. Jalanan tak mampu lagi menampung volume kendaraan yang begitu besar. Terjebak macet selama 4-6 jam adalah hal yang sangat biasa. Sebagai penarik becak, Anda hanya tahu kapan berangkat, tetapi tidak pernah tahu kapan akan sampai. Banyak orang harus berangkat beberapa jam lebih awal agar tidak terlambat. Para penarik becak bekerja 5 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa keluhan, karena mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluh. Penghasilan sehari hanya cukup untuk bertahan hidup. Namun penderitaan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, sekitar 6 juta orang berbondong-bondong masuk ke Dhaka. Setiap tahun, ibu kota Bangladesh mengadakan acara besar keagamaan umat Muslim dengan skala yang sangat besar. Namun infrastruktur negara ini sudah tua dan tidak mampu menampung jutaan orang sekaligus. Kereta-kereta penuh sesak hingga tidak ada ruang tersisa. Bahaya terbesar terjadi saat kereta melewati jembatan. Sedikit saja kehilangan keseimbangan, seseorang bisa terjatuh. Sekitar 90% penumpang membawa banyak barang, karena saat tiba di Dhaka, toko-toko sulit diakses akibat padatnya orang. Banyak orang menabung 2 hingga 3 bulan gaji demi perjalanan ini. Saat naik kereta, terjadi perebutan tempat duduk. Mereka yang berhasil duduk merasa beruntung, yang tidak harus berdiri sepanjang perjalanan. Harga tiket memang murah, tetapi tak ada yang bisa memastikan kapan kereta tiba. Perjalanan sering terhenti 15 kali atau lebih, belum termasuk pemberhentian tak resmi. Semua orang bermimpi bisa ikut ziarah, tetapi perjalanannya sangat berat. Lansia dan orang sakit hampir mustahil ikut, bahkan orang kaya pun kadang menyerah. Kereta-kereta ini adalah peninggalan era kolonial Inggris dan hampir tidak mengalami modernisasi. Beberapa sudah beroperasi sejak 1917. Dahulu menggunakan mesin uap, kini diesel, tetapi gerbongnya tetap sempit dan sesak. Penyakit mudah menyebar, bahkan pergi ke toilet pun sangat sulit. Saat kereta berhenti, orang-orang berdesakan seperti gelombang besar. Jika tak bisa masuk ke dalam, mereka naik ke atap kereta. Padahal atapnya sempit, kurang dari 2 meter lebarnya, melengkung dan licin. Jika tertidur, bisa saja terjatuh saat kereta melaju. Sebenarnya duduk di atap dilarang, tetapi karena tak ada ruang lagi, orang tetap melakukannya. Bahaya terbesar tetap saat melewati jembatan. Tak ada yang tahu pasti berapa banyak orang meninggal setiap tahun. Bahkan yang sudah berpengalaman pun bisa celaka. Sejak kecil, anak-anak lelaki sudah belajar cara naik dan turun dari atap kereta. Usia para pekerja di Dhaka umumnya pendek, sedikit yang mampu bekerja hingga usia 40 tahun. Tubuh mereka terkuras habis oleh kerja keras. Setelah bekerja 3 jam saja, banyak yang sudah kelelahan. Seorang pekerja beristirahat di belakang garasi dan tidur di sudut untuk menghemat biaya sewa. Uang yang dihemat ia kirim pulang ke kampung, tempat istri dan 2 anaknya tinggal. Di Bangladesh, jutaan orang bahkan tidak memiliki atap untuk berlindung. Ratusan ribu penarik becak tinggal di permukiman kumuh atau di jalanan. Kerja kerasnya hanya demi memastikan kedua anaknya bisa bersekolah. Mereka termasuk beruntung, karena di kawasan kumuh sangat sedikit anak yang mendapat pendidikan. Banyak yang harus belajar bertahan hidup sejak kecil. Di pasar yang padat dengan 350.000 orang, mereka bekerja keras demi bisa mengirim sedikit uang atau menelpon keluarga di desa, sebuah kemewahan kecil. Mereka mungkin hanya bisa pulang 2 bulan sekali. Kereta sudah berjalan lebih dari 4 jam dan berhenti belasan kali. Akhirnya kereta para peziarah perlahan mendekati Dhaka. Lokomotif tua itu berusaha maksimal. Jendelanya kotor, pandangan ke depan nyaris tak terlihat. Banyak fasilitas tidak berfungsi. Tidak ada penghapus gaca, tidak ada pengukur kecepatan, bahkan tidak ada rem darurat yang layak. Meski berbahaya, sebagian orang justru menganggapnya menegangkan. Anak-anak pun bermain di sekitar rel kereta, seolah itu taman permainan. Akhirnya suara klakson panjang terdengar, menandakan kedatangan di Dhaka. Sebagian orang menghela nafas lega, sebagian lagi merasa perjalanan ini terlalu berat. Meski perjalanan sangat melelahkan, mereka tetap bersyukur telah sampai di tujuan.